wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Nurul Astuti dari PSIK 6A2. Di sini saya akan memaparkan tentang pengkajian bergabung. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus dari pengkajian bergabung. Diketahui dari kasus Nyonya Y, ia mengalami sedikit depresi setelah mengalami duka yang mendalam sekitar 2 tahun yang lalu karena ia ditinggal oleh anaknya yang pertama karena kecelakaan lalu lintas. Nyonya Y mengalami ciri-ciri seperti ia sering memikirkan anaknya yang sudah meninggal, lalu ia mengalami gangguan somatik seperti tidak bisa tidur dengan nyenyak, nafsu makan menurun, lalu mudah lelah dan letih saat melakukan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, kesulitan untuk memulai dan mempertahankan kegiatan, lalu mudah marah atau tersinggung jika membahas tentang kematian anaknya, lalu kesedihan muncul setelah 6-12 bulan pasca kehilangan, dan perasaan kerinduan yang mendalam pada seorang yang telah meninggal. Di sini saya nanti akan memaparkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang akan saya paparkan pada Nyonya Y. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, selamat malam Bu. Saya perawat Widya yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya benar dengan Ibu Yeni? Ya. Oh iya, betul ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pengkajian bergabung terhadap Ibu. Sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi bahwa Ibu beberapa tahun yang lalu mengalami depresi ringan akibat ditinggal anak Ibu yang pertama karena kecelakaan lintas ya Bu ya. Di sini saya melakukan pengkajian bergabung yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesedihan atau bergabung Ibu itu cukup rumit atau kompleks atau tidak. Begitu, apakah Ibu bersedia? Insyaallah bersedia. Ya, bersedia. Kalau begitu Ibu tidak usah merasa khawatir karena privasi ini akan saya jaga untuk kepentingan medis saja. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan, Bu? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa kita mulai dengan baca basmalah? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau begitu nanti saya akan memaparkan bagaimana Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jadi Ibu cukup menjawab pertanyaan dari saya seperti ini. Nah, nanti saya akan membacakan jawabannya. Nanti Ibu tinggal memilih kira-kira apa yang Ibu rasakan beberapa bulan yang lalu setelah ditinggalkan oleh anak Ibu. Tidak mengganggu ya Bu ya? Tidak. Ibu bersedia dan berkenan untuk diwawancara seperti ini ya? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya Bu, kira-kira pada beberapa bulan lalu, 3 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu, berapa sering Ibu merasakan kerinduan terhadap anak Ibu? Yang pertama, apakah Ibu hampir tidak pernah merasakan kerinduan atau kurang dari sebulan sekali, atau Ibu jarang rindu kepada anak, atau mungkin kadang-kadang, atau mungkin tiap hari bahkan, atau beberapa kali setiap hari? Ya, terkadang. Kadang ya Bu ya. Kalau misalkan ingat gitu ya Bu, suka sedih ya. Begitu. Lalu yang kedua, pada 6 bulan yang lalu, ketika Ibu merasakan kesedihan, apakah itu cukup mengganggu keseharian atau mungkin aktivitas Ibu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari? Iya. Iya. Itu mengganggunya itu berat atau tidak Bu? Tidak. Tidak, cukup mengganggu ya Bu ya. Lalu yang kedua, pada bulan lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, masih 6 bulan yang lalu, jauh mana Ibu tidak bisa menerima kematian dari anak Ibu? Ibu itu masih seperti terbayang-bayang sosok anak Ibu, misalkan ada di rumah atau di samping Ibu atau sedang berbincang dengan Ibu. Ya, ada rasa kesulitan sedikit menerima kematian. Sedikit ya Bu ya. Sedikit. Ya, karena itu merupakan anak pertama juga ya Bu. Iya. Lalu lalu sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk percaya sama orang gitu? Kalau misalkan ada orang yang bilang anak kamu sudah meninggal gitu, seberapa Ibu percaya sama omongan-omongan orang itu? Ya, sedikit rasa sulit mempercayai orang lain. Sedikit sulit ya Bu ya, percaya sama omongan orang lain ya Bu ya, karena masih merasakan sosok anak Ibu ya Bu. Iya. Lalu lalu
sejauh mana ibu merasakan sedih atas kepahitan kematian anak ibu? Rasa kepahitan yang mendalam. Mendalam ya bu. Oh begitu. Lalu ketika ibu kehilangan orang yang dicintai, merasa tidak nyaman untuk hidup, lalu di masa lalu atau 6 bulan, sekitar 6 bulan yang lalu, sejauh mana ibu merasakan sulit untuk membangun komunikasi dengan orang baru, seperti misalkan ada teman ibu yang ingin mengajak ibu-ibu, biasanya kan ada arisan ibu ya, atau mungkin kumpul ibu-ibu PKK. Nah sejauh mana ibu bisa beraktivitas kembali seperti itu? Bergerak akan agak sulit karena masih dalam keadaan berkabung. Oh, masih dalam keadaan berkabung ya bu. Jadi masih sulit untuk menerima dan berkomunikasi kembali dengan orang lain. Lalu pada bulan yang lalu itu sampai sejauh mana ibu kayak seperti mati rasa pada diri sendiri, kayak ya sudah anak saya sudah meninggal begitu, seperti emosional ibu itu seperti apa? Sedikit rasa mati rasa. Sedikit mati rasa ya bu ya. Selanjutnya apakah ibu merasakan bahwa hidup ibu menjadi kosong dan hampa setelah ditinggal anak ibu? Iya, karena ini anak pertama saya, jadi ya sedih. Oh begitu ya bu ya. Ya saya tahu perasaan ibu. Lalu sampai sejauh mana ibu merasakan bahwa ibu sudah tidak memiliki masa depan dan tujuan hidup karena ibu sudah kehilangan anak pertama ibu, tapi masih ada adik-adiknya kan ya bu ya. Sejauh mana ibu merasakan seperti itu? Ya yang hidup harus berlanjut, jadi ya harus bangkit. Oh ya baik, bagus ibu motivasinya kalau ibu bisa sama seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu merasakan gelisah atau mungkin mudah terkejut, kagetan gitu bu misalnya? Ya sedikit perasaan merasa gelisah. Susah tidur ya bu ya. Iya. Lalu nafsu makan ibu juga menurun ya bu? Iya. Itu tapi cuma berapa minggu kan bu, enggak hampir setiap bulan? Ya enggak. Lalu apakah kesedihan yang ibu rasakan itu mengakibatkan kerusakan pada diri ibu dalam bersosial, pekerjaan atau yang lainnya? Misalnya ibu merasakan sedih atau menyulitkan ibu untuk melakukan aktivitas normal begitu? Tidak. Oh iya. Oh iya ya bu ya. Iya, oh iya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, apa dari gejala-gejala yang ibu sebutkan di atas dan sudah dipaparkan tadi, apakah itu termasuk kerinduan atau ibu cukup merasakan bagaimana? Tidak. Oh tidak. Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya bu pengkajian berikutnya. Bagaimana perasaan ibu saat ini? Ya sudah biasa mbak, soalnya sudah 2 tahun, jadi kalau diwawancari seperti ini ya sudah biasa. Sudah tidak Enggak ngaruh ya bu ya ingat sih, tapi enggak begitu kayak yang dulu. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti ibu memiliki motivasi dalam hidup yang tinggi, walaupun ditinggal putra ibu, tetapi ibu masih bisa menjalankan aktivitas ibu sehari-hari dengan baik. Lalu ibu bisa semangat kembali dan bisa bangkit lagi ya bu ya. Insya Allah amal ibadah anak ibu akan diterima Allah SWT. Lalu untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan kembali untuk mengkaji lagi ya bu ya terkait dengan pengkajian berkabung ini. Kalau begitu kita akhiri dengan bacaan dalam bersama-sama. Alhamdulillah alamin. Baik bu, kalau begitu saya kembali ya bu ya ke ruangan. Assalamualaikum, selamat malam.